Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 8 tanggal 8 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian pikirkan seseorang ini, lalu sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 8 Agustus 2024. Saat ini aku melihat dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kapan sih tepatnya dia bisa datang ke kamu, untuk kembali ke kamu. Karena aku lihat saat ini memang semesta menunda atau mencegah dia untuk datang ke kamu ya, seperti dia disibukkan dengan kehidupannya dulu ya, atau mungkin memang sudah ada pemblokiran dari kamu, atau bisa jadi juga mungkin memang dia nggak tahu ya, seperti semesta itu memblokir pemikiran dia gimana caranya untuk mencari jalan datang lagi ke kamu. Dia bingung nggak tahu harus berbuat apa saat ini. Sehingga saat ini kalau aku lihat memang dia ya sedang kayak sering kumpul-kumpul dengan teman-temannya ya, untuk curhat, cerita ya apa yang dia alami, atau meminta bantuan ke teman-temannya gimana ya baiknya, bagusnya dia ini gimana. Kalau aku lihat di sini dia sering cerita ya dengan teman-temannya tentang keadaan dia, curhat tentang percintaan dia, seperti itu ya. Oke, calling your soulmate, dia masih sering berdoa, meminta untuk diberikan jalan agar kalian bisa bersama ya, meminta untuk bisa diberikan penyatuan kembali, seperti itu ya, bisa dipersatukan kembali. Aku lihat di sini dia selalu rajin berdoa untuk kamu ya, bahkan memvisualisasikan, mengafirmasikan ya, memanifestasikan tentang kamu. Aku lihat di sini berharap masih bisa dipersatukan kembali berdua gitu ya, bersama-sama. Aku lihat di sini healing family issue. Aku lihat di sini nampaknya keluarganya masih memiliki suatu masalah, atau keluarganya lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, aku lihat di sini, sehingga dia harus berfokus pada keluarganya terlebih dahulu ya. Keluarganya kayak lagi ada masalah, atau memang lagi punya keadaan yang buruk gitu ya. Ada heart to heart conversation. Dia masih sering merasakan adanya koneksi di antara kamu dengan dia. Jadi walaupun saat ini kalian sudah berpisah, dia tidak bisa melakukan apapun ya. Dia hanya bisa memanifestasikan kamu, berdoa, memvisualisasikan ya, berharap. Terus itu ya cuman bisanya curhat sama teman-temannya gitu. Tapi di sini aku lihat dia selalu merasakan adanya kamu di hati dia. Dia selalu merasa adanya hadirmu di perasaan dia, di hidup dia, seperti itu. Dan aku lihat juga di sini dia sering kayak mengirim sinyal, mengirim perasaan rindunya terhadap kamu ya. Kadang dia suka menghayalkan ya, suka mengafirmasikan kamu
untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini ada koneksi dari hati ke hati di antara kamu dengan dia. Makanya kamu mungkin sering kerasa kok tiba-tiba aku rindu dia, pengen tahu kabar dia, bagaimana keadaan dia, seperti itu ya. Ya itu aku lihat di sini ada heart to heart conversation, ada percakapan dari hati ke hati di antara kamu dengan dia. The Lovers, aku lihat sebenarnya perasaan kamu dengan dia masih memiliki gairah yang sama. Hanya saja mungkin di sini salah satu pihak masih memiliki suatu ketakutan, ya. Entah ketakutan tentang apa, ketakutan tentang masa depan kah, ketakutan tentang kestabilan keuangan kah, ketakutan tentang kamu sudah marah, kamu sudah tidak mau memaafkan dia lagi kah, atau ketakutan yang lain, kamu sudah ada yang lain kah, seperti itu ya. Ya kalau aku lihat sih di sini lebih ke materi ya, kuatnya materi, terus sama takut tidak dimaafkan lagi sama kamu gitu. Jadi kalau melihat dari The Lovers Reverse ini, sebenarnya gairah seksual di antara kalian itu masih terasa ya. Kalian masih memiliki gairah satu sama lain. Hanya saja sudah tidak pada situasi yang sama gitu. Karena memang ada masalah dari ketakutan atau rasa ketidakpercayaan dirinya dia yang menghalangi dia untuk berkomitmen dengan kamu atau ya melakukan pergerakan seperti itu. Bisa jadi juga ini karena tujuan, cita-cita, harapan kalian di masa depan juga masih berbeda ya. Mungkin dia harapannya pengen fokus di materi dulu ya, menstabilkan materi, sukses, kaya raya, seperti itu. Sedangkan di sini kamu mungkin ingin segera menikah ya, ingin segera diberikan komitmen. Nah, kan itu sulit gitu. Ya, aku lihat di sini karena tujuan kalian atau cita-cita kalian di masa depan, harapan kalian di masa depan itu berbeda. Terus itu juga aku melihat sekarang situasinya sudah tidak sedekat seperti dulu ya. Nampaknya selama ini kayak masih ada pekerjaan yang perlu untuk dia tuntaskan atau dia selesaikan ya. Jadi kalau aku lihat dia masih memiliki beban kerja, banyak penundaan-penundaan yang ternyata dia lakukan selama ini, atau masih sampai saat ini dia masih kayak nunda-nunda pekerjaannya. Bahkan mungkin di sini yang punya usaha ya, atau bisnis gitu, kayak usahanya lagi ada di posisi terendah ya, pendapatan lagi turun misalkan kayak gitu ya. Bahkan sampai-sampai ada kemunduran nih secara materi, ada ketidakstabilan ya. Dia juga sebenarnya nggak sabar dengan keadaan ini. Dia pengen juga untuk segera stabil keuangannya gitu ya. Tapi kalau aku lihat saat ini kayak dia merasa kayak kurang ada penghargaan dalam dirinya. Dia sendiri aja seperti tidak percaya diri gitu loh. Oke, sorry ya, keselak. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini dia ngerasa kayak ada rasa tidak percaya diri dengan diri dia untuk masa depan dia gitu loh. Terutama tentang keuangan ya, tentang keuangan, tentang karir. Dia itu masih bingung dengan keadaan keuangan dan karir dia ini. Sebenarnya dia ini mau ke arah mana, pekerjaannya mau dalam bidang apa, terus itu keuangannya ini mau dia bawa ke arah mana gitu loh ya. Mungkin ya keuangan dia tidak stabil, setiap bulannya pendapatannya nggak stabil seperti itu. Oke, kemudian aku lihat di sini dan ketika dia melihat hubungan kalian, ternyata hubungan kalian itu serasa sulit untuk dijalani gitu ya. Hubungan kalian ternyata selama ini terjebak dalam kemonotonan,
kurang adanya perkembangan koneksi. Ya, kurang adanya perkembangan koneksi. Terus itu juga memang menurut dia dan kamu situasinya sudah sulit gitu ya, karena memang hanya berfokus pada diri masing-masing sehingga membutuhkan ruang dan waktu untuk jeda aja dulu gitu loh dengan hubungan ini ya. Karena kalau misalkan mau jedanya di rutinitas sehari-hari ya, untuk bisa memiliki kualitas hubungan bersama gitu ya, itu berarti dia takut mungkin akan menghambat pekerjaan dia ya, mungkin akan sulit gitu loh untuk dia pikirkan konsekuensi kedepannya gitu ya, karena mungkin bisa jadi kalau dia nggak bekerja ya pendapatan dia nanti gimana ya, sedangkan mungkin di sini dia masih bekerja dengan orang lain, atau misalkan kalau punya bisnis sendiri ya mungkin bisnis itu dia sendiri yang mengerjakan, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat memang ada pertanda hubungan ini tuh tidak diprioritaskan, atau dia tidak terlalu bekerja cukup keras untuk membuat hubungan ini bisa berkembang ya, dan bahkan kurang adanya waktu yang bisa dihabiskan bersama ya, sehingga ya udah hubungan kalian terputus di sini ya. Hubungan kalian terputus karena memang kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dengan keadaan uang masing-masing, dengan masalah pribadi masing-masing, seperti itu, sehingga membuat kalian berdua ini merasa kesal dengan lambatnya koneksi di hubungan kalian gitu. Bahkan banyak upaya yang sudah kalian lakukan di sini itu seperti tidak efektif, nggak pengaruh apapun gitu ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga ya udah mungkin sama ini kalian berpikir sejenak untuk memutuskan sebenarnya perhatian kalian itu ingin mencapai apa dulu sih gitu ya. Prioritas kalian dalam hidup ini untuk sekarang, yang kalian perlu untuk diprioritaskan itu apa sih? Percintaan atau tentang keuangan, seperti itu ya. Jadi saat ini kayak mengevaluasi ulang secara sepenuhnya tentang apa arah tujuan yang kalian masing-masing inginkan, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan untuk saat ini aku lihat memang si dia lagi fokus ya, kumpul dengan keluarganya, dekat dengan keluarganya. Ya, ada hadir lah ya, ada hadir untuk keluarganya untuk saat ini. Ya pokoknya berfokus pada keluarga dah. Aku lihat di sini dia lagi fokus dengan keluarganya aja dulu. Tapi kadang kalau misalkan dia ini lagi kumpul-kumpul gitu ya dengan keluarganya, dia sering kepikiran kamu ya. Dia ingin gitu datang ke kamu untuk ngajak kamu kenalin keluarganya ke kamu, seperti itu. Atau sebaliknya, dia mungkin ingin berkenalan dengan keluargamu, seperti itu, untuk lebih dekat dengan keluargamu. Ya, jadi kalau misalkan di sini kamu dengan dia belum menikah, ya, kemungkinan besar di sini dia itu sebenarnya ingin memiliki hubungan yang bertahan lama dengan kamu. Ya, bahkan kalau misalkan di sini kalian sudah menikah, dia itu pengen punya hubungan jangka panjang ya, seperti itu. Karena menurut dia kamu itu belahan jiwanya gitu loh ya. Dia juga pengen punya hubungan yang terasa puas, damai ya, adem ayem ya, punya hubungan yang mapan ya. Terus itu juga punya hubungan yang mantap, damai, jangka panjang, seperti itu. Bahkan aku melihat di sini ada keinginan dari dia untuk menjalin hubungan berkomitmen dengan kamu, memulai keluarga bersama dengan kamu. Ya, seperti itu.
uh, Five of Cups. Kalau aku lihat saat ini dia sudah melihat hubungan kalian itu pada tahap melampaui penyesalan atau kesedihan, ya, karena ternyata sebelumnya hubungan kalian ini kan apa ya, tidak terlalu dia fokuskan atau tidak terlalu dia perjuangkan seperti itu ya. Banyak kesempatan-kesempatan romantis yang dia harusnya bisa lakukan bersama kamu, tapi dia tidak melakukannya. Dan aku lihat untuk saat ini ya, dimana saat ini kalian sudah berpisah, ini dia manfaatkan ya waktunya untuk bisa melepaskan luka dari masa lalu ya. Terus itu ya pokoknya mencoba untuk move on, sembuh dulu dari masa lalu, berpegang teguh pada emosi yang menguntungkan gitu ya untuk dirinya, kayak gitu. Tapi nampaknya ya kayak sulit untuk bisa move on dari kamu, bahkan kayak nggak bisa gitu move on dari kamu ya. Dia merasa kesulitan, sehingga saat ini dia kayak mempertimbangkan kembali gitu untuk gimana ya caranya untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Jadi ada rasa ingin kembali, ingin pergi ya, ingin move on, karena dia lihat situasinya sulit ya, keadaan materinya sulit untuk bisa sejalan dengan kamu juga sulit. Tapi kalau move on, kok nggak bisa move on gitu loh. Untuk melupakan itu nggak bisa, hatinya untuk pergi itu juga nggak bisa, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini mungkin yaudah, dia berpikir mungkin dia harus melupakan pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan, atau kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, ataupun kamu pernah lakukan ya, kesalahan-kesalahan yang dulu yang pernah kalian lakukan. Kemudian di sini dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu, memulihkan hubungan lagi dengan kamu, berpegang teguh pada hubungan kalian, memiliki hubungan yang tetap maju ke depannya, kayak gitu. Ya, walaupun luka itu nggak akan sepenuhnya sembuh ya. Maksudnya gini, ada seseorang yang melakukan kesalahan di sini, dan luka itu nggak akan mungkin seutuhnya hilang gitu ya. Pasti akan masih ada memori ya, masih akan mengingat luka itu terjadi karena apa. Tapi ya karena dia pun gimana ya, nggak bisa gitu melupakan kamu, move on dari kamu, pergi dari kamu, ya udah. Kalau luka itu masih ada ya sudah, mau digimanain gitu. Paling enggak ya dia ingin memulihkan kembali hubungan kalian gitu. Yang terpenting adalah jangan sampai luka itu mencegah perkembangan hubungan kalian gitu. Ya, kalau misalkan luka itu masih kalian ungkit-ungkit, maksudnya tidak bisa memaafkan kenapa luka itu bisa terjadi, maka hubungan ini nggak akan bisa berkembang seperti itu. Makanya di sini dia berusaha untuk melupakan apa kesalahan dia dan apa kesalahanmu yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian rekonsiliasi lagi gitu. Karena dia pun nggak tahu gimana caranya untuk bisa memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ataupun kamu torehkan gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin ya udah deh, diabain aja, dianggaplah itu sudah berlalu gitu loh. Paham nggak sih ya? Jadi kayak dia nggak tahu harus berbuat apa gitu. Dia berharap pun kamu bisa begitu kalau misalkan kalian masih mau bersama ya. Kulit di sini. Dan aku lihat saat ini memang dia sedang mengevaluasi setiap situasinya, bahkan dia masih sering stalkingin kamu untuk lihat keadaannya, situasi kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, apakah kamu sudah ada yang lain atau kamu masih single, apakah kamu masih marah atau apalah, pokoknya masih sering stalkingin kamu untuk mengevaluasi setiap situasinya dengan hati-hati sebelum dia mengambil suatu langkah apapun nantinya gitu ya. Jadi masih sering stalkingin kamu untuk
cari cara, untuk cari kesempatan, untuk cari solusi, peluang, gimana caranya untuk memperbaiki hubungan ini. Cara dia menangani konflik di antara kamu dengan dia akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya soalnya nanti gitu ya. Jadi apapun tindakan dia nanti ke depannya itu akan mempengaruhi hubungan kalian. Apakah hubungan ini akan masih bisa kamu kasih peluang untuk lanjut atau tidak. Seperti itu. Mungkin selama ini dia tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya ya sama kamu. Ya kalau aku lihat di sini mungkin dia selama ini menutup-nutupi perasaan dia atau kayak mendenial atau tidak mengungkapkan gitu. Dia selalu menekan emosi dia selalu menekan perasaan dia. Gini loh, sebenarnya ya orang yang aku lihat di sini kayaknya kalian tahu lah ya perasaannya gini. Jadi kalau kalian itu menginginkan sesuatu, kalau kalian itu suka pada sesuatu, tapi tidak bisa digapai atau belum bisa digapai deh, sehingga kalian menunda untuk menggapai itu. Apa rasanya? Rasanya itu kan kayak gregetan, sakit, kayak kapan sih gitu ya, kayak tertahan emosinya kalian gitu kan ya. Kalian berusaha keras untuk menahan emosinya kalian. Nah sama dengan dia, ketika perasaan cinta dia itu dia tutup-tutupi dari kamu, ya dia tidak mengatakannya ke kamu, apalagi merealisasikan perasaan cintanya ke kamu, dia hanya tutup-tutupi. Apa yang dia rasa? Wah sakit, sesak ya, kayak nggak tahan. Kapan sih aku bisa bersanding dengan kamu, kapan sih aku bisa bersama dengan kamu, kapan sih perasaan ini tuh bisa dia utarakan ke kamu secara barbar, itu gimana, kapan gitu loh ya. Jadi selama ini dia tuh selalu menahan semua emosi dan rasa frustasi dia di dalam diri dia sendiri karena menurut dia kalau ingin memiliki suatu hubungan yang langgeng, maka memang harus dari kedua belah pihak melihat segala sesuatunya itu dengan sudut pandang yang sama. Itu tadi ya aku bilang, mungkin kalian masih memang memiliki arah tujuan, harapan, cita-cita masa depan yang berbeda. Nah, dia lihat arah tujuan kamu dengan dia ini masih berbeda gitu loh, sehingga makanya di sini dia nggak berani untuk ngomong padahal dia ini cinta sama kamu kayak gitu ya, makanya dia pendam. Nah jadi karena arah tujuan kalian masih beda, dia pendam. Terus itu juga dia beranggapan bahwa ya memang kalau misalkan kita satu tujuan, satu pemikiran baru dia bisa mengutarakan perasaan dia, karena yaitu menurut dia hubungan yang bisa dijalani adalah hubungan yang bisa dari kedua belah pihak harus bisa melihat segala sesuatunya dengan sama ya, dan harus bisa merasakan hal yang sama dalam segala sesuatunya di hubungan agar hubungan bisa lancar seperti itu. Dia tahu ya semua emosi atau perasaan yang dia pendam saat ini tuh tidak sehat bagi dia ya, rasanya sakit, sesak, tidak menyenangkan seperti itu. Bahkan ada rasa ketidakbahagiaan yang dia rasakan, ya tersiksa gitu loh. Dia selama ini selalu menahan perasaan dia, ya dia berjuang keras banget untuk menahan agar perasaan dia ini tidak terlampiaskan, tidak terucapkan seperti itu, agar kamu tidak tahu seperti itu. Ya, karena itu kalian sama dia itu masih punya sudut pandang yang berbeda atau tujuan yang berbeda tentang masa depan seperti itu. Dia pun sebenarnya ya ingin kok membuat kamu bahagia, ingin membuatmu merasa puas, ingin membuat kesehatan mental kalian berdua ini sehat gitu ya, bahagia bersama seperti itu. Makanya di sini dia sedang menghindari kamu, menghindari konflik, menghindari adu argumen ya, dia melarikan diri dari konfrontasi
yang akan nantinya menyebabkan perselisihan di antara kalian, bahkan mungkin nanti juga akan kehilangan kepercayaan atau kehilangan komunikasi gitu loh. Jadi aku lihat memang cara berpikir dia adalah kalau misalkan kita ada masalah tapi kita nggak tahu cara untuk mengatasinya satu sama lain, ya udah lebih baik kita saling menarik diri aja gitu loh. Biarkan waktu yang menjawab, biarkan waktu yang menyelesaikan. Ya dia selalu lari, emang begitu karakter dia gitu ya. Karakter dia itu seperti itu. Kalau ada masalah lari. Dia beranggapan bahwa seiring berjalannya waktu, nanti biarkan semesta yang mengaturnya, biarkan semesta yang memperbaikinya, seperti itu. Ya, kalau aku lihat di sini. Makanya di sini ya udah nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, seolah-olah dia cuek, seolah-olah dia tidak cinta sama kamu. Padahal sampai saat ini dia masih memendam, menahan perasaan dia untuk kamu. Jangan sampai keluar perasaan ini, jangan sampai ketahuan perasaan ini. Padahal sebenarnya pengen mengutarakan perasaan dia secara barbar sama kamu. Gitu. Apalagi di sini aku lihat ada Ten of Pentacles. Sebenarnya gini, dia itu memang punya niat atau tujuan atau gini deh, prinsip ya. Prinsip dia adalah dia pengen punya keluarga ya. Keluarga yang dia jalani itu mapan ya, paling nggak secara perekonomian tuh mapan. Seperti itu. Gimana ya aku harus bilangnya, kan kalau Ten of Pentacles ini melambangkan tentang kemakmuran ya, konsistensi jangka panjang dalam suatu hubungan, terus itu juga memiliki dasar yang kuat. Nah itu prinsip dia itu seperti itu, dia pengennya punya hubungan yang penuh dengan kemakmuran, hubungan yang memang untuk jangka panjang dan memiliki dasar yang kuat, sehingga kalau misalkan ada gosip dari luar, ada kecurigaan tuh nggak gampang ngomong bercerai, nggak gampang ngomong berpisah, seperti itu loh ya. Dia pengen punya hubungan yang seperti itu. Dan aku lihat di sini dia ini memang punya punya sudut pandang atau pandangan tentang sebuah keluarga itu memang klasik banget sih ya. Menilai tentang keluarga itu memang klasik, orangnya memang konservatif banget ya, atau kaku, tradisional kayak gitu ya. Tapi memang saking kakunya atau tradisionalnya pemikiran dia atau penilaian dia tentang keluarga, jadi dia tuh sangat berhati-hati gitu loh. Mungkin memang dalam keluarga dia punya tradisi yang harus dijunjung tinggi gitu ya. Mungkin menikah itu ya hanya sekali seumur hidup, seperti itu. Atau dalam berumah tangga tuh nggak baik kalau misalkan selalu curigaan, selalu berantem ya. Memang kan, nah, walaupun pemikirannya kolot gitu ya, tapi dia menjunjung tinggi kualitas keluarga gitu loh. Paham nggak sih? Ya kan, paham lah ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat juga memang dia tuh ingin hidup bersama dengan kamu, berumah tangga dengan kamu, melakukan pernikahan dengan kamu, menginginkan hubungan yang lebih kuat dari ini. Ya. Nah, ini yang sedang dia proses, ini yang sedang dia mencoba untuk perjuangkan. Ya, kalau udah ada Ten of Pentacles saat ini pertanda bahwa dia memang sedang dia sedang dalam perjalanan menuju hubungan yang seperti itu. Hubungan yang gimana caranya untuk membuat hubungan itu jangka panjang, penuh dengan kemakmuran, terutama secara materi ya. Terus itu punya hubungan yang kuat gitu loh. Pengen punya pernikahan dengan keluarga yang makmur gitu loh. Ya, jadi dengan cara apa perjalanan yang dilakukan? Yaitu sedang mengusahakan materi dia ini stabil dulu gitu. Jadi kalau aku lihat step by step ya. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria yang harus gini, harga diri dia itu memang dipandang dari materi ya. Kalau pria tuh kan biasanya stereotip orang di Indonesia itu dipandang dari karir dan keuangannya kan.
Nah, seperti itu. Makanya di sini dia sedang mengusahakan karir dan keuangannya baik dulu. Gitu, stabil dulu gitu. Baru nanti dia akan melanjutkan hal yang lainnya. Mungkin memperkuat hubungan kalian, pondasinya hubungan kalian ini diperkuat lagi, punya komitmen jangka panjang, kalian membuat komitmen jangka panjang. Jadi step by step. Aku lihat mungkin memang orangnya bukan orang yang multi tasking ya, bukan multi talent, bukan multitasking. Dia bisanya step by step, satu persatu dijalaninnya kayak gitu ya. Kalau misalkan dia seorang wanita, ya mungkin dia ingin menyepadankan dengan kamu, mau dia wanita atau pria, paling nggak dia mau sepadan dulu ya dengan kamu. Tapi kalau misalkan dia laki, biasanya kan egonya tinggi ya. Kalau udah ngomongin tentang harga diri tuh biasanya laki-laki tuh memang dilihat dari karir dan keuangannya kan. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama sih, mau dia wanita atau pria, paling nggak dia bisa sepadan gitu loh dengan kamu. Kalau aku lihat di sini. Dan kalau dia laki-laki ya mungkin pengen lebih gitu ya, pengen lebih, karena di sini kan dia mungkin nanti akan jadi tulang punggung keluarga, kepala rumah tangga. Dia juga kalau punya harga diri tentang dia pengen makmur gitu loh, agar dia dipandang oleh keluargamu kah, oleh kamu, seperti itu, agar dia tidak dipandang rendah. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia memang sedang dalam perjalanan menuju ke arah itu, hubungan yang memiliki pernikahan dengan keluarga yang makmur. Ya, dia berharap seperti itu. Dia pengen makmur dulu, dia pengen sukses dulu, dia pengen stabil dulu secara materi, baru di sini dia berani untuk mengajak kamu menikah. Seperti itu, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, berbijak saja. Ini bulannya ada hubungannya antara kamu dan dia ya. Ada April, Mei, Maret, Agustus, Desember, Juli, Juni, dan September. Terus ini angkanya juga ada hubungannya antara kamu dan dia. Ada 13, 1, 27, 15, 25, 29, 4, 30, 16, 17, 20, 26, 24, 18, 2, 19, 5, 3, 28, 23. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Ini juga nggak kelihatan. Tujuh, 22, 9, 11, 10, 21. Oke. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia, situasikan saja. Ada sio macan, sio ayam, sio kambing, sio monyet, sio anjing, sio kerbau, sio ular, sio babi. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia. Kelihatan nggak? Ini huruf yang berhubungan dengan kamu dan dia ya.
A U W D S E M V P O Y N Q B Z J I K X H. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.